Sekda yang kami hormati, pejabat pimpinan utama itu Kota Tegal, Bapak Ibu dari provinsi yang sudah berkenan sejak kemarin mendampingi pada setiap titik pantau yang sudah ditetapkan, dan perangkat organisasi perangkat daerah Kota Tegal yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami memiliki pertama kali mengapresiasi yang tinggi sekali Pak atas segala pendampingan Pak Sekda, karena kami melihat betul bahwa antusiasme itu memperlihat nyata Pak, artinya memang tidak bisa dihindarkan manakala ada proses penilaian seperti ini. Ya sayang sekali kalau nuansa semangat itu, tetapi kami pikir Tegal sudah menunjukkan semangat yang luar biasa Pak, menuju pada pemberian sosis abadi tahun 2023 ini. Di catatan kami mau koreksi nanti kalau ada yang setidaknya ada Pak Yulan mungkin koreksi. Ada 18 apa enggak ya? Di catatan saya ada 18. Betul. Atau mungkin ada yang digabungkan tapi saya tulis ini. Jadi kurang lebih catatan saya ada 18 lokasi, mulai dari start dari DPR RSP di depan sampai yang paling terakhir tadi di Pasar Kraton. Jadi kami mengawalinya dulu dari ini Pak Sekda, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Praktis sebenarnya minim kejutan ya Pak. Minim kejutan itu artinya bahwa saya menyiapkan diri sebenarnya ketika di pasar, menyiapkan diri untuk ngasih di catatan, untuk ngasih ruang yang agak banyak untuk menilai kayak ini akan kebobolan di sini. Tapi ternyata setelah dikunjungi baik di Pasar Kediaman maupun Kraton, ternyata performanya sangat baik. Ya, jadi terutama di ini tidak sekedar baik karena kelengkapannya memadai, juga ada pos kesehatannya, ada ruang farmasinya, sudah ada pemilahan masing-masing bahan pangan, tetapi memang kebersihannya sangat luar biasa Pak. Maksudnya mungkin di Jabodetabek juga, di Pasar Kraton di Jabodetabek juga mungkin tidak sebersih di Pasar Kraton, terutama yang jual ikan gitu. Jadi kami lihat juga di saluran-salurannya tidak ada genangan Pak, begitu baik sekali gitu ya. Interaksi antar pedagangnya juga aman Pak, pedagang dengan pembeli aman karena lantainya juga nggak licin gitu Pak. Tidak kami menemukan potensi emergensi gitu ya, seperti yang kami dapati di beberapa kota kabupaten lain yang sudah kami tinjau. Jadi ini apresiasi sekali untuk Bapak Ibu dari Dinas Koperasi dan Pengelola Pasar. Jadi tes cukup besarnya sih sebenarnya ini sudah dilalui di pasar gitu. Kemudian lain-lain misalnya di Masjid Agung, saya pikir tidak ada soalan di beberapa ruang terbuka hijau yang kami kunjungi di alun-alun maupun di Taman Pancasila itu juga. Cuma mungkin kami memahami bahwa memang kadang-kadang masyarakat kita ketika diberikan fasilitas umum itu dan tidak dibatasi jam kunjungnya, potensial ya ada coret-coretan gitu ya, ada perilaku yang nggak baik. Cuman ya mungkin itu kita perlu terus mengedukasi vandalisme potensial. Dibanding misalnya karena pagarnya cukup tebal kelihatan ya, baik di alun-alun maupun di Taman Pancasila.
inginnya sih ya ini mungkin untuk pertimbangan tadi karena sudah terbangun juga pagarnya, mungkin jamnya bisa kita bisa ditambah saja. Yang menarik justru karena di Taman Pancasila sendiri bukanya dari jam 12 malam kan, jadi sudah sangat. Tapi ya namanya juga fasilitas umum gitu, biar aksesnya itu bisa terbuka selama apapun. Tinggal kalau memang kita ragu bahwa masyarakat potensial entah merokok atau merusak ya mungkin menambahi CCTV kan atau petugas bisa ditambah. Tapi menurut kami sudah sangat baik dan sangat bagus. Kemudian di Kelurahan Panggung tidak ada masalah karena terkelola dengan baik walaupun jumlah masyarakatnya banyak di bawah Kelurahan Panggung maupun di bawah Kecamatan Tegal. Masjid pun juga ada catatan. Ini apresiasi yang tinggi tentu yang di pusat kegiatan belajar masyarakat yang di Sakila Karti di dekat PAI maupun yang ada di terminal ini, kami mengapresiasi sangat tinggi Pak, bentuk-bentuk inovasi atau inisiatif-inisiatif yang sangat-sangat peduli terhadap pendidikan Pak. Jadi anak-anak atau keluarga-keluarga yang memang tidak begitu beruntung begitu ya diberikan fasilitas yang sangat baik begitu baik yang anak-anaknya maupun yang ingin mengejar paket A, B, dan C, ya saya pikir bisa kami bawa untuk bisa kami jadikan masukan juga bagi kota kabupaten lain bahwa Tegal sudah melakukan ini. Bapak dan Ibu sebaiknya juga bisa mencontoh hal serupa untuk peningkatan aspek pendidikan, bisa mencontoh PKBM Sakila Karti yang diinisiasi oleh para Yuskom di Tegal, di Kota Tegal. Ini sangat layak karena sifatnya sangat kompleks ya Pak. Di Sakila Karti ini inovasinya sangat banyak, tidak hanya ansih pendidikan saja, tapi UKM-nya juga ada, pemberdayaan masyarakatnya juga ada gitu, melakukan kerjasama dengan pihak stakeholders untuk memenuhi kebutuhan buku juga banyak. Jadi kami ini sangat layak untuk bisa dicontoh. Ke alam indah, ada alam indah ini saya nggak Mas Adi. Mas Adi, terima kasih banyak Mas, kami sudah dapat kantong berisi buku yang berisi lokasi-lokasi dan kotak-kotak penting yang ada di Kota Tegal. Mas, isinya ada tempat makan mungkin atau itu sangat baik. Jadi sudah dibukukan, jadi orang tidak kesulitan lagi misalnya untuk mencari informasi tourism information center. Jadi buku itu bisa diberikan. Baik juga mungkin kalau di PDF kan nanti di website Kota Tegal kalau mungkin mau cari informasi yang resmi gitu ya, itu bisa ditaruh juga di websitenya Tegal Kota. Di Pantai Alam Indah yang kami catat yang juga tidak banyak yang melakukan bahwa tiketnya sudah terasuransi. Ini kami mengapresiasi sekali yang sudah dilakukan oleh Pantai Alam Indah. Jadi begitu masuk, kalau ada kondisi darurat atau ada kondisi kecelakaan, maka setiap pengunjung di sana sudah terasuransi. UMKM Cafe Herbal Pohon ini Pak, selamat Pak. Ini juga pas namanya ikut main ke sini. Ini kami pikir salah satu unggulan juga di Tegal yang sudah bertahan lebih dari 10 tahun. Jadi kami menitipkan saja agar kemudahan usaha yang didapat oleh Pak Slamet untuk mengelola usaha herbal pohon ini juga bisa diberikan kepada pelaku usaha serupa. Jadi di sana sudah ada life hygiene, sudah ada izin industri rumah tangganya juga sudah ada gitu ya. Juga nyambung begitu ya, Pak Slamet menggunakan tanaman obat milik keluarga yang ada di masyarakat, jadi ada keterkaitan itu sangat sangat. Kejabun tadi sudah kami tidak ada soal SD Sania ya begitulah, memang seyogianya sekolah ini
ini di luar dari bahwa alasannya itu swasta atau tidak, tapi tentu anak-anak kita memang nyaman sekali kelihatan kalau isinya atau kegiatan pendidikannya itu seperti yang ada di Abusani. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru oleh sekolah dasar yang negeri juga atau tempat-tempat yang lain, mudah-mudahan juga sama baik. Ini yang unik di sana yang mungkin tidak selalu ada di tempat lain. Di sana menyediakan ini Pak, alat pemadam api ringan gitu. Ini juga untuk aspek safety juga bisa ditiru Pak. Bahkan mungkin kadang-kadang di kantor-kantor milik pemerintah juga kadang-kadang apa itu tidak ada gitu. Padahal potensi ada kejadian emergensi yang kebakaran itu ada. Jadi ini mungkin bisa menjadi catatan, bisa ditiru oleh masing-masing kantor OPD begitu ya, agar juga bisa menyediakan. SMP 1 Tegal, Bu Kepala Sekolahnya apa itu hadir Bu? Enggak hadir. SMP 1 Tegal kami mengapresiasi sangat tinggi, terutama atas inovasi yang sudah tadi Pak namanya, inovasinya yang saya lupa. Tapi perpustakaannya dinilai sangat baik oleh Pak Dewi, menjadi salah satu inovasi top 99 nasional gitu. Jadi ini sangat-sangat bisa mudah-mudahan bisa ditularkan juga ya ke sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi perpustakaannya itu juga sudah ada perpustakaan digitalnya gitu, sudah ada aplikasinya Pak. Jadi ini bukan perpustakaan kali-kali gitu, jadi sudah ada aplikasinya, sudah didukung oleh berbagai pihak juga gitu. Jadi ini optimal sekali yang ada di Posyandu bawah. Kami nggak ada catatan. Nah di Kelurahan Margadana kami juga mengapresiasi Direktur Bank Sampah di Kelurahan Margadana, apakah juga ikut hadir di kegiatan sore ini? Ya gitu. Kami mengapresiasi sekali Pak apa yang sudah dilaksanakan di Margadana. Jadi UMKM-nya minimum seyogianya nyontoh produk yang ada di Margadana. Tasnya itu nggak kayak orang bikin dari bekas bungkus kopi gitu loh. Itu halus sekali caranya. Ini kalau misalnya dilatih lebih lanjut gitu ya, makin diperbaiki, dilatih kembali, harusnya punya nilai jual ekonomi. Selain itu mengedepankan aspek edukasi, ya itu tentu bisa untuk ke depan punya nilai ekonomi sangat tinggi. Mudah-mudahan bisa terus diikutkan dalam expo yang Kota Tegal ikuti kalau ada kegiatan baik yang diadakan di Jawa Tengah maupun di nasional. Kemudian terminal kami tidak ada catatan karena gedungnya sendiri masih sangat baru begitu Pak. Cuma memang di dalam gedungnya masih merokok ternyata. Jadi itu mungkin jadi catatan. Bawah-bawahnya agak terjadi di terminal. Pasar Keraton tadi yang kami sampaikan sangat sih. Mudah-mudahan ini juga pasar yang bisa ditiru ya Bapak itu di tempat yang lain. Kami terus saja bahwa yang tidak kami kunjungi juga pelayanannya sebaik di pasar Keraton. Nanti kapan-kapan kami tidak dalam kondisi sedang menilai atau mungkin lagi makan sate kambing sekitar Tegal Pak. Nanti kami pengen ngeliat lagi kalau sampai ke pasar Keraton seperti itu atau enggak. Inovasi yang sangat baik di pasar Keraton tadi retribusinya menggunakan kartu ya, ada sistem ini dan juga unik sekali Pak. Ini kadang-kadang tidak dikelola seperti itu Pak. Ini mudah-mudahan juga kami akan coba sampaikan ke tempat yang lain juga bahwa untuk memudahkan retribusinya bisa menggunakan sistem saja. TPA 200 ton per hari belum ada di Papua ya, tadi sudah disampaikan juga masih menggunakan open dancing. Kendala anggaran baru digunakan 5 hektar dari 15 hektar. Nah ini mungkin masih ini Pak Bu Kepala Dinas tadi sampaikan bahwa sudah juga menyiapkan, sudah bahkan mengirimkan proposal ke KLH itu. Jadi mudah-mudahan nanti karena di KKS juga ada teman dari KLH juga yang menjadi anggota itu yang akan kami coba sampaikan
mudah-mudahan ada atensi yang bisa diberikan khusus untuk di Kota Tegal, karena ya biar bagaimanapun kan ya TPA ini sebagainya sih baik dilihat sudah menggunakan teknologi yang sudah lebih ramah terhadap lingkungan, jadi mudah-mudahan pemerintah khusus memberikan atensi yang terakhir sekali Pak, ada catatan yang menurut saya agak kritikal di Puskesmas Wargadana. Puskesmas Wargadana yang kami apresiasi adalah secara kontinu melakukan active case finding untuk TB, kemudian agenda-agenda yang sifatnya target-target pembangunan kesehatan juga kan di sana sudah dilaksanakan, juga menjadi kayaknya layak Pak untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit D mungkin ya Pak. Jadi karena luasan juga memadai, ruangnya juga cukup banyak. Nah, catatan yang agak sedihnya ketika kami melihat di bagian instalasi pengolahan limbah di belakang itu cukup banyak ada rokok Pak. Bu Prima mungkin, Bu Erna, Pak Yuli, ada rokok Pak. Ada bungkus rokok di belakang. Ya, ada fotonya juga tadi. Rokoknya merek Camel. Itu ada bungkus rokok dan ada tumpeng rokok yang posisi bungkus rokoknya pas di dekatnya dekat saluran ipalnya ada di sana. Untung rokoknya ada beberapa ada di rumput-rumput di belakang. Jadi ini sayang sekali dan menurut saya justru di tempat yang kita sangat tidak harapkan ada rokok itu ternyata menemukan. Padahal tadi ini Pak kami tidak ini sama lagi. Begitu di belakang saya foto juga tadi ternyata ada ini jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi atensinya Pak Dr. Wahidin kalau ada di sini juga beliau ikut ke sini kan? Oh, sedang akreditasi. Mudah-mudahan tempat teman akreditasi nggak banyak. Mudah-mudahan tadi sudah dibersihkan saya. Tapi itu catatan kami yang paling akhir Pak, bahwa secara keseluruhan performa Tegal komitmen untuk memastikan bahwa Kota Tegal ini layak mendapatkan khusus di Sabah, menjadi kota yang layak untuk dihuni oleh Indonesia. Kalau pada apa aja sih harusnya kalau pada apa saja sih sudah exceeding our expectation, jadi sudah melampaui itu semua. Jadi nanti tinggal ditunggu saja undangan dari Kementerian Kesehatan untuk Kementerian Dalam Negeri untuk Pak Wali di bulan November nanti. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jakarta nanti untuk Bapak yang sudah kontribut secara optimal di kegiatan Kota Kabupaten. Demikian mungkin Pak nanti bisa ditambahkan dengan Ibu Suryani.